Duafi dan Ustadz Hanif yang akan ditertawakan oleh peradaban. Maka saya ingin bicara tentang bagaimana Guru Gembul dan Ustadz Duafi di dalam memperdebatkan tradisi ilmiah itu ingin menegaskan kepada publik yang menonton pada malam hari ini bahwa Ustadz Duafi tidak representasi dari santri Nusantara, tidak ilmiah, yang teori nasab, surah istifadah, walaupun bertentangan dengan bayinah, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dalam kitab nasab, itu harus diterima. Itu tidak benar. Ilmu nasab sepanjang yang saya kaji itu bisa untuk ditaruh di meja munakosah. Kediriannya itu sebagai sebuah ilmu yang di sana ada majmu'ul usulil kulliyah, ada teori-teori, ada konsep-konsep. Ilmu nasab ini bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau cara memahaminya seperti memahami para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama yang sahih pikirannya. Bukan seperti memahaminya Ustadz Duafi yang tidak bisa memahami kitab ilmu nasab. Kalau cara memahami seperti Ustadz Duafi tentang teori surah istifadah misal, juga tentang kitab, maka akan memalukan peradaban para santri. Nanti orang-orang kuliah S1 di UIN yang tidak mondok akan gampang untuk mengatakan bahwa ini pesantren itu ortodok. Pesantren itu hanya doktrin, hanya dogma. Di sana tidak ada pikiran itu dikembangkan. Hanya taklid buta. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dididik di dunia pesantren itu adalah didikan-didikan yang ilmiah. Bagaimana sebuah riwayat hadis itu bisa diverifikasi dengan ilmu sanad dan ilmu riwayat. Tidak setiap hadis yang sampai di sebuah kitab itu ditelan mentah-mentah oleh para santri. Di sana ditakhrij dengan menggunakan metodologi para ahli hadis. Kemudian nanti dikatakan ini sahih, dikatakan ini adalah dhaif, dikatakan ini hasan, dikatakan ini mudallas, dikatakan ini mudraj, dikatakan ini sebagai mu'allal, dikatakan ini sebagai hadis yang maudhu', palsu, hanya digunakan untuk kepentingan sebuah kelompok, dan sebagainya. Nah, tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan oleh Ustadz Duafi itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren. Jadi jangan takut mondokin anak nanti akan seperti Ustadz Duafi. Jangan, dia hanya kasuistik gitu. Insidentil. Tidak seperti itu yang ada di pesantren. Pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional. Cara berpikir yang tidak taklid buta. Cara berpikir yang tidak dogmatis. Bahkan muncul dari tokoh-tokoh NU itu orang-orang yang berpikiran luas, berpikiran bebas, sehingga para fundamentalis mengecapi mereka sebagai orang-orang liberal. Bagaimana itu orang-orang fundamentalis sampai mengecap orang yang berpikiran luas itu liberal? Karena tidak ada lagi negasi yang dapat mereka rangkai untuk menjawab ketidakberdayaan mereka terhadap ungkapan-ungkapan orang-orang yang ilmiah. Ketika sebuah ungkapan ilmiah yang bertentangan dengan dogma dia sebagai sebuah kelompok tertentu tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan ini liberal. Langsung dikatakan ini antek PKI, ini antek komunis, ini khawarij. Kenapa? Karena keterbatasan ilmiah mereka, keterbatasan cara pikir dan cara pandang mereka yang hanya hitam putih, yang hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan dari sudut pandang musuh. Tidak memuqabalah antara satu premis dengan premis lain, satu fenomena pengetahuan dengan fenomena pengetahuan lainnya. Nah, ini yang saya bantah, ada framing, ada ketidakpercayaan masyarakat setelah melihat Ustadz Duafi itu berdebat dengan Guru Gembul, seakan-akan ini adalah modern,
ini adalah tradisionalis, ini bersifat terbuka, ini bersifat cutek gitu kata orang Banten. Bersifat cutek itu artinya apa? Cupat apa ya? Bagaikan tempurung yang apa namanya itu mengurung sebuah seekor kodok gitu. Kemudian tempurung ini dianggap sebagai langit. Oh, dunia ini hanya sebatas tempurung itu, tidak. Dalam dunia pesantren Nahdlatul Ulama yang saya itu 12 tahun dulu itu mesantren, berputar-putar, kemudian sekarang hampir 30 tahun itu saya itu mengajar, itu tradisi ilmiah itu senantiasa diajarkan bagaimana bersifat terbuka, bersifat kritis. Bahkan saya menulis kitab, kadang-kadang santri saya yang masih 2 tahun mondok, baru 2 tahun mondok itu datang ke saya. Abah, ini kitabnya ada yang kurang. Saya senyum aja, padahal dia yang salah memahami. Nah, itu berarti dari situ ada sebuah keberanian untuk mengungkapkan pendapat menurut apa yang dia pahami benar. Dan tradisi ini senantiasa ada dan dikembangkan. Bahkan dulu saya mesantren di guru saya di At-Tahiriyah di Serang, itu guru saya itu kalau misalnya ada orang kampung bertanya, dia memanggil beberapa santri senior. Menurut kamu ini bagaimana ini? Jawabannya. Kemudian dari kami mengungkapkan pendapatnya, ini dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini. Jadi kiai kami, kiai-kiai pesantren di Nahdlatul Ulama terutama dalam lingkup Nahdlatul Ulama, karena saya hanya memahami bagaimana teori ilmiah yang diajarkan di Nahdlatul Ulama, itu ketika saya kuliah, ciples artinya tidak terlalu ada jurang yang cukup tajam sehingga untuk bisa mengatakan bahwa teori yang ada di pesantren ini tidak ilmiah dan teori di kampus ini ilmiah. Tidak begitu. Ternyata ini seimbang. Apa-apa yang ada di dalam pondok pesantren diajarkan bagaimana kita cara merangkai premis-premis itu sama dengan apa yang kita pelajari kemudian di forum-forum akademis semacam kampus. Sehingga kemudian kita bisa mengikuti itu, bahkan kita lebih memiliki sebuah keuntungan karena bahwa dari perbincangan kami tadi, Ustadz Wafi bukan representasi santri Nahdlatul Ulama, bukan representasi santri Nusantara yang mengatakan bahwa ilmu nasab itu salah satu kaidahnya surah istifadah cukup untuk dijadikan tools pengisbat nasab walaupun bertentangan dengan kitab. Dan kitab nasab hari ini yang bisa dibaca, yang mengisbat Ba'alawi, yang dikarang abad ke-15 Hijriah, itu bisa mengisbat nama-nama sampai ke Nabi Muhammad. Tanpa harus ada referensi sebelumnya. Ini tidak representasi para santri, apalagi para kiai-kiai. Jadi, tidak boleh masyarakat untuk menghakimi atau mempunyai kesimpulan bahwa santri-santri di pondok-pondok pesantren tidak ilmiah hanya gara-gara Ustadz Wafi. Demikian, Gus Rifki. Baik, terima kasih Kiai Mat, terima kasih Gus Didin.